Shalom, apa kabar? Luar biasa. Seperti pada hari ini, hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023, ada pesan Tuhan yang luar biasa yang terambil dalam kitab Bilangan 21, ayat yang keempat sampai dengan keenam. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Tebrau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu dan memakut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kita sering tahu, kita sering mendengar cerita ini, di mana Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk membawa bangsa Israel ini untuk keluar dari Mesir, untuk menuju tanah yang dijanjikan Tuhan. Di dalam perjalanannya ini, bangsa Israel, dia tidak tahu diri. Dia tidak sadar diri apa yang menjadi maksud dan tujuan daripada Tuhan. Seharusnya dia tahu bahwa Tuhan memberikan janji terhadap bangsa Israel ini untuk bisa masuk dalam tanah perjanjian. Tetapi mereka tidak sabar. Mereka hanya mementingkan kepentingan dia sendiri, tidak mementingkan kepentingan atau firman Tuhan. Sama dengan kehidupan kita. Kita ini adalah orang yang dipilih Tuhan. Kita ini anak-anak Tuhan. Kita ini mau dibawa masuk dalam kerajaan surga. Tetapi di dalam perjalanan untuk menuju dalam kerajaan surga ini tidak mudah, tidak gampang. Butuh perjuangan, butuh kesabaran. Karena jelas niat Tuhan itu sangat baik, sangat mulia, sangat luar biasa. Oleh sebab itu, dalam menjalani kehidupan kita untuk menuju kerajaan surga, kita harus sabar. Kita harus diam. Tidak gampang mengeluh, tidak gampang ngomel seperti bangsa Israel ini. Selagi kita ini masih bisa bertahan hidup, kita bertahan dalam permasalahan kita bertahan dalam pergumulan kita, Tuhan tahu, Tuhan mengerti apa yang kita rasakan. Oleh sebab itu, kita harus beda dengan bangsa Israel yang mereka tidak tahu diri, mereka tidak sadar diri, dan mereka meremehkan kekuasaan, kekuatan, keajaiban Tuhan. Orang kalau tahu diri, sadar diri, hidupnya tenang, hidupnya damai. Oh, saya ini siapa? Tuhan kita ini siapa? Tuhan punya rencana apa? Tuhan punya keinginan apa dalam setiap kehidupan kita? Maka apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita akan kuat untuk menjalani. Karena kita tahu bahwa Tuhan tahu apa yang kita rasakan. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Dan Tuhan tahu apa yang kita inginkan. Oleh sebab itu, pesan Tuhan pada pagi hari ini, dalam menjalani kehidupan kita untuk menuju kerajaan surga, kita harus sabar. Kita harus bisa diam, tidak banyak ngomong. Dan kita harus bisa menahan semua apa yang terjadi. Tuhan akan memberikan pertolongan dalam setiap kehidupan kita. Demikian renungan pada pagi hari ini, pesan Tuhan yang sangat luar biasa. Mari kita tutup akhir dalam doa.
Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini Kau telah memperingatkan, memberikan pesan kepada kami semua melalui renungan pada pagi hari ini, di mana bangsa Israel ini dia tidak tahu diri, dia tidak sadar diri, sehingga dia menggerutu, dia menyalahkan, dan dia tidak mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak daripada Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan kami. Kami belajar untuk tahu diri. Kami belajar untuk sadar diri. Kalau Tuhan punya rencana dalam setiap kehidupan kami, Tuhan akan membawa masuk ke dalam kerajaan surga. Walaupun itu tidak gampang. Tetapi pada pagi hari ini, kami boleh belajar untuk bersabar. Kami boleh belajar untuk diam. Kami belajar untuk bisa menahan semua permasalahan yang ada. Karena kami tahu bahwa Engkau adalah Tuhan kami yang ajaib. Tuhan kami yang penuh dengan kekuatan, keajaiban, mujizat. Tuhan yang mengetahui apa yang kami rasakan. Tuhan mengetahui apa yang kami inginkan. Oleh sebab itu Tuhan, pada pagi hari ini, kami sadar diri, kamu tahu diri, bahwa Tuhan punya rencana dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kalau Engkau sudah memilih kami, dan Engkau membawa kami ke dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa yang percaya katakan. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.